Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Segel mantra Huo Yin menyebar, dan nyala api yang menakutkan mengalir tinggi. Boneka mayat raksasa itu tampak sangat takut dan tiba-tiba mundur, semua organ di tubuhnya berkontraksi, seolah-olah sangat berhati-hati. Apakah itu senjata tingkat yang mendalam atau bentuk kehidupan? Mereka semua memiliki ketakutan alami terhadap api, dan boneka mayat besar tidak terkecuali, kedua matanya yang hampir tak terlihat tiba-tiba berkedip dengan cahaya hijau, dan tubuhnya berangsur-angsur bersinar dengan cahaya, seolah-olah bergerak aneh. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berkata, hati-hati. Benda ini sepertinya ingin melakukan serangan balik. Ekspresi Huo Yin sedikit berubah, dia tiba-tiba melihat boneka mayat raksasa itu bergegas, cahaya di tubuhnya sebenarnya adalah cahaya pedang yang telah diseduh, pada saat ini, ia bersinar dan bergegas ke lautan api. Benda ini sebenarnya tahu bagaimana maju sebagai mundur dan menyerang sebagai pertahanan, cahaya pedang melilit tubuh boneka mayat dan bergegas menuju suara api. Ekspresi Huo Yin berubah drastis, dia mengganti segel tangannya dan nyala api tiba-tiba meledak. Ledakan boom ledakan, api tersebar ke segala arah, dan meskipun pancaran pedang sebagian besar padam, itu masih berkedip-kedip dengan cahaya dingin, itu bergegas keluar dari pusat ledakan dan menebas ke arah Huo Yin dengan momentum yang tak tertandingi. Sementara Huo Yin masih syok, sebuah lengan diletakkan di bahunya, ruang itu berputar dalam sekejap, dan Yun Xiao berteleportasi bersamanya, mendarat tepat di belakang Yu Qijin. Boneka mayat raksasa itu melewatkan serangannya, berguling beberapa kali di udara, dan kemudian menyerang ke arah ketiga orang itu. Yu Qijin tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan sinar pedang muncul saat dia menebas secara horizontal. Tubuh pihak lain adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9 dan bagi mereka, itu praktis adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi bagaimana mereka bisa bertarung. Oleh karena itu, Yu Qijin hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak lagi tega untuk menang, pedang itu menebas tubuh boneka mayat dan sekali lagi terpaksa mundur. Sialan, aku benar-benar melihat hantu yang hidup. Bertarung dengan senjata tingkat yang dalam. Yu Qijin mengutuk, ini benar-benar keterlaluan, saya benar-benar curiga bahwa saya sedang bermimpi. Huo Yin menatap Yun Xiao dengan penuh syukur dan berkata, hati-hati, dia mengeluarkan cincin tembaga dan memperbesarnya di tangannya, dia juga bergegas ke medan perang dan bergabung dengan Yu Qijin untuk melawan musuh. Artefak mistik di tangan mereka hanya tingkat ke-8, dan tidak semua orang sekaya Yun Xiao, yang memiliki tumpukan artefak mistik tingkat 9, di ranah seni bela diri surgawi, ada banyak kaisar bela diri tanpa senjata mistik tingkat 9 seperti ada rambut di sapi, terutama para seniman bela diri yang merupakan pembudidaya nakal, jika mereka bisa memiliki senjata mistik tingkat 8 tingkat tertinggi, mereka akan menyeringai dari telinga ke telinga. Suara bentrokan senjata tingkat yang mendalam terus berdatangan, dan ada fluktuasi energi yang kuat dan semua jenis tekanan spiritual di mana-mana, di bawah upaya bersama Yu Qijin dan Huo Yin, pertempuran berakhir imbang. Namun, ekspresi keduanya semakin jelek, karena persenjataan mendalam tingkat ke-8 di tangan mereka secara bertahap tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dan ada kemungkinan mereka akan runtuh kapan saja. Yun Xiao memperhatikan dengan tenang dari samping sambil mengamati taman. Kamu tidak akan membantu. Suara naga iblis itu datang, ketika kedua perisai ini mati, kamu akan berada dalam bahaya. Yun Xiao tertawa dan berkata, bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Keduanya adalah penguasa bela diri bintang 4, untungnya, artefak mistik mereka terlalu sampah, setidaknya, mereka masih bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kekuatan pedang boneka mayat, apakah itu tidak ada habisnya? Dia segera menyangkal penilaian ini dan berkata, bahkan jika itu adalah senjata tingkat yang dalam, itu akan menjadi lemah setelah konsumsi berlebihan, ia perlu dipelihara lagi sebelum dapat mengerahkan kekuatan puncaknya. Pedang boneka mayat memiliki satu hal yang mirip dengan labu Little King Kong, yaitu memiliki atribut ganda dari senjata dan kehidupan tingkat yang mendalam. Setelah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
hanya atribut hidupnya yang telah dikonsumsi, sementara atribut senjata tingkat yang mendalam menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Yuqi Jin dan Huo Yin ini juga sangat luar biasa, dengan budidaya penguasa bela diri bintang 4, mereka benar-benar dapat bertarung sampai imbang dengan senjata mendalam tingkat 9 yang telah benar-benar dibuka. Aku akan pingsan. Keduanya adalah penguasa bela diri bintang 4. Naga iblis menggelengkan kepalanya tidak setuju, itu terutama karena pedang ini terlalu aneh. Jika itu adalah artefak mendalam tingkat 9 biasa, tidak mungkin untuk menekan dua penguasa bela diri bintang 4 bahkan jika itu benar-benar tidak disegel. Senyum muncul di sudut mulut Yun Xiao saat dia mengirim transmisi suara, tidak peduli apa, ada baiknya memiliki monster seperti itu untuk menekan kedua orang ini untukku. Saya memiliki tebakan samar di hati saya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Jika itu bisa mengkonfirmasi tebakan saya, maka perjalanan ini akan benar-benar membuahkan hasil. Dia tidak lagi memperhatikan pertempuran antara keduanya dan pedang boneka mayat, sebaliknya, dia mulai berjalan-jalan di sekitar taman, melihat bunga dan tanaman yang membatu. Dia merasakan sakit hati ketika sejumlah besar energi spiritual mulai mengalir dari luar, berbagai tanaman membatu di sini mulai lapuk dan berubah menjadi abu. Ledakan. Tiba-tiba, semburan tekanan roh melesat dari medan perang ketiga orang itu, meledak ke batu gunung di tengah taman, seberkas cahaya benar-benar muncul, dan tekanan roh memantul. Apa yang terjadi? Yun Xiao tercengang, dalam sekejap, dia datang ke puncak batu gunung dan mulai memeriksanya dengan cermat, tekanan roh begitu kuat sehingga tidak meninggalkan jejak. Desir. Saat Yun Xiao jatuh ke bebatuan, pedang zombie di kejauhan tiba-tiba meninggalkan Yuqi Jin dan Yuqi Jin di belakang dan terbang menuju Yun Xiao, seolah-olah sangat tidak mau membiarkannya mengamati situasi bebatuan. Sedikit mengernyit, Yun Xiao berbalik dan menjauh, menyebabkan pedang zombie meleset. Meskipun pedang boneka mayat itu kuat, itu hanya kuat dalam hal kekuatan, itu tidak bisa menyegel dan menekan ruang. Jadi Yun Xiao tidak takut akan hal itu. Dengan teleportasi dan transformasi petirnya, dia bisa melarikan diri dalam hitungan menit. Nah, apa yang baru saja terjadi? Yuqi Jin dan pria lainnya juga memperhatikan kelainan itu dan bertanya dengan heran. Keduanya mati-matian mengedarkan energi internal mereka untuk memulihkan vitalitas mereka. Jika mereka adalah pembudidaya yang kuat dengan sedikit kekayaan, mereka pasti sudah mulai minum pil obat. Para pembudidaya nakal ini selalu terbiasa berhemat, mereka akan menyembunyikan bahkan sedikit pil obat seperti harta karun dan tidak akan mau mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada pedang boneka mayat yang tergeletak di atas batu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu, sepertinya ada segel di bawah benda ini, dan itu tidak lemah, mungkin ada harta karun. Begitu dia mengatakan ini, sedikit kegembiraan melintas di mata Yuqi Jin. Dia berkata, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, akhirnya ada beberapa tandanya. Huo Yin, di sisi lain, jauh lebih tenang, dia memercikkan air dingin padanya. Tuhan tahu apa yang ada di dalamnya, ini mungkin persenjataan mendalam yang hidup, kemudian apakah kita bisa keluar hidup-hidup atau tidak adalah masalah. Yuqi Jin terkejut, kata-kata ini benar-benar membuatnya takut. Setelah bertarung dengan pedang boneka mayat begitu lama, dia benar-benar tertekan. Dia tidak tahu apakah pihak lain memiliki kecerdasan normal. Di sisi lain, pedang yang dia cintai di tangannya sudah tidak lengkap dan telah kehabisan energi spiritual, sangat sulit untuk memperbaikinya. Cincin tembaga Huo Yin sama, yang membuat hatinya sakit. Jika orang lain dari jenis yang sama dengan pedang boneka mayat muncul, belum lagi apakah orang itu bisa melarikan diri, setidaknya senjata tingkat yang mendalam akan hancur total. Yun Xiao terkekeh, Anda telah sampai pada titik ini, dan benda ini tidak mengejar Anda sekarang, Anda bisa pergi, tapi, apakah kamu mau? Keduanya tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Mereka sudah sampai sejauh ini, jika mereka tidak dapat menemukan semua rahasia istana ini, mereka mungkin akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Alis Yuqi Jin berkedut dan dia berkata dengan dingin, bocah, dari awal sampai sekarang, kami telah bekerja keras, dan kamu tidak berkontribusi sama sekali. Sekarang, bukankah giliranmu untuk berkontribusi? Tuan Yuqi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu, bukan?
Kamu ingin aku melawan lawan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh dua supremes bela diri? Apa gunanya Anda jika saya mati? Selain itu, kamu telah membatasi tubuhku, jadi aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku mau. Naga iblis merasakan gelombang penghinaan dalam roh jiwanya ketika dia mendengar ini. Apa yang disebut pembatasan telah lama dibubarkan oleh cahaya ilahi bulan yang cerah. Yun Xiao terus mendorong keduanya untuk membuka jalan, sementara dia mempertahankan kekuatannya dan menunggu untuk menjadi pemenang terbesar. Oh, itu belum tentu terjadi. Saya dapat melihat bahwa teknik melarikan diri Anda cukup brilian. Benda ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Yu Qijin juga sepertinya telah mempelajari pelajarannya. Dia berkata dengan dingin, kamu bisa menariknya pergi, dan kemudian kita berdua bisa bekerja sama untuk mematahkan batasan. Jika tidak, dengan kultivasi Anda tidak akan dapat melanggar batasan. Mengapa kamu tidak menggunakan sebagian dari sisa energimu dan memberikan kontribusi? Yu Qijin, kata Huo Yin dengan cemberut, mengapa kamu masih bermain trik pada saat seperti ini? Selain itu, anak ini sudah berada di bawah kendali pembatasan Anda, mengapa Anda ingin dia mati? Petik 2. Huo Yin memiliki kesan yang baik tentang Yun Xiao setelah dia membantunya barusan. Tidak apa-apa, saudari Huo Yin, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tidak apa-apa, karena Tuan Yuqi telah mengatakan demikian, maka saya akan mencobanya. Jawabannya mengejutkan mereka berdua, dan Yu Qijin juga sedikit terkejut. Dia hanya mengatakannya untuk mengeluh sedikit, dan tidak benar-benar berharap Yun Xiao bertarung. Yun Xiao melompat ke udara, membentuk segel kehidupan mengambang dengan kedua tangan di depannya, dan kemudian menekannya dengan teriakan ringan. Segel emas muncul di atas halaman. Kedua penguasa bela diri dikejutkan oleh struktur segel yang indah. Mereka tahu bahwa ini bukan langkah biasa. Mereka siap untuk melanggar batasan segera setelah pedang boneka mayat pergi. Wah! Sepertinya kecerdasan makhluk itu memang tidak tinggi. Begitu melihat serangan itu datang, ia segera mengumpulkan kekuatannya dan berubah menjadi sinar pedang, yang segera menghancurkan segel kehidupan mengambang yang indah dan terus menebas Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh, ruang di sekitarnya berputar, dan dia menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan. Pedang boneka mayat melewati bayangan yang dia tinggalkan dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke langit. Itu berhenti setelah beberapa belokan dan berubah kembali menjadi cacing boneka mayat. Pada saat ini, dua sinar cahaya langsung jatuh ke batu gunung dan bersinar dengan cahaya keemasan dan api. Yu Qijin dan Huo Yin lah yang bergerak dalam sekejap untuk melanggar batasan. Si. Pedang boneka mayat di langit tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kekuatan akumulasi senjata yang sangat kuat menyebar di atas mereka. Kemudian, cahaya yang menyilaukan jatuh. Semua orang terkejut, mereka mendongak dan melihat bahwa benda jelek di langit telah menghilang. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi pedang besar dan bersinar yang melintasi langit. Bayangan hitam muncul di langit. Bayangan itu meraih pedang boneka mayat dan tiba-tiba merasa seolah-olah sungai dan laut telah menguap dan pegunungan telah hancur. Bayangan itu mengangkat pedang dan akhirnya menebas. Seluruh taman tercermin dalam cahaya bilah, seolah-olah hanya ada satu dunia pedang di dunia. Sudah terlambat hari ini, saya tidak bisa menulis bab ketiga. Saya akan menebusnya pada awal Juni. Saya berutang kepada semua orang total 5 bab. Tiba-tiba saya merasa bahwa saya terlilit hutang, tetapi itu tidak membebani saya berkeringat deras. Apakah sabar light dan niat bela diri ini kekuatan dari pemilik sebelumnya dari boneka mayat? Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi niat bela diri belum padam. Yun Xiao terkejut, tetapi matanya berkobar dengan Flames of War. Dia dikejutkan oleh kehebatan ahli tak tertandingi yang telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan darahnya mendidih. Jangan terlalu sok, sembunyikan saja. Jika kamu tidak menghindari ini, kamu akan selesai. Suara malas naga iblis terdengar. Kilatan berkedip di mata Yun Xiao, yang menjadi ganas di bawah cahaya pedang, tetapi akhirnya menghilang dan kembali tenang. Saya sangat merindukan hari-hari ketika saya bertarung dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Sekarang, saya telah bersembunyi sepanjang hari, bahkan jika saya bertemu dengan beberapa penguasa bela diri Bamkin negara, saya harus bersembunyi dan merencanakan. Naga iblis itu mendengus, itu semua salahmu, tahan diri Anda dan temukan tempat untuk bersembunyi.
atau pergi ke Yanwu untuk berkultivasi. Ketika Anda kembali ke puncak alam Kaisar Bela Diri, Anda bahkan mungkin tidak tertarik pada orang-orang dan sekte yang tidak berguna ini. Jika itu masalahnya, apakah saya masih diri saya sendiri? Yun Xiao mencibir, saya tidak sama. Percakapannya dengan naga iblis berakhir pada saat itu, seluruh sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat dan dia bersembunyi. Pada akhirnya, pedang strike hanya dipadatkan dari niat bela diri yang dicap dalam ingatan pedang boneka mayat, itu tidak memiliki kekuatan aturan yang dapat menyegel langit dan mengunci bumi seperti Kaisar Qi dari 9 surga, jadi tidak bisa menghentikan teleportasi Yun Xiao sama sekali. Yu Qijin dan Huo Yin, di sisi lain, berada dalam keadaan yang mengerikan, wajah mereka menjadi pucat saat mereka merasakan gemetar dan ketakutan di kedalaman jiwa mereka di bawah pedang ini. Tanpa waktu untuk berpikir, mereka berdua meledak dengan seluruh kekuatan mereka pada saat pertama. Cahaya pedang emas yang berkilauan dan nyala api yang luar biasa berkumpul bersama dan bergegas ke langit untuk menahan pedang Qi yang tak tertandingi. Bum bum bum. Cahaya pedang dan kekuatan nyala api bertahan sejenak di bawah cahaya pedang sebelum runtuh seperti bangunan yang runtuh. Mereka berdua, meskipun bergabung, masih bukan tandingan pedang zombie dan diguncang oleh kekuatan Qi yang sangat besar, seperti daun tertiup angin. Mereka tersapu oleh aliran udara. Puff, puff. Mereka berdua dikirim terbang jauh, dan mereka memuntahkan seteguk besar darah. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Sosok Yun Xiao berangsur-angsur muncul di udara, merasakan gelombang kejut di udara setelah sinar pedang lewat. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi kerinduan. Saat ini, boneka mayat raksasa itu tergeletak di batu, yang baru saja retak di bawah kekuatan besar, dan kekuatan aneh muncul darinya. Aliran kecil air menetes melalui bebatuan gunung yang retak, dan lumut hijau tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemanapun mata air berlalu, kehidupan bersemangat, dan taman yang bobrok dan mati mulai memulihkan vitalitasnya. Selusin anggota tubuh boneka mayat besar itu basah kuyup di mata air dan mendayung terus-menerus, terlihat sangat bahagia. Murid Yun Xiao berangsur-angsur melebar saat dia berkata dengan heran, sungguh kekuatan hidup yang kuat, mungkinkah ini esensi air yang aku cari? Ya, itu sangat mungkin. Kata naga iblis, taman ini benar-benar mewah, tidak hanya ada begitu banyak ramuan spiritual yang luar biasa, tetapi ada juga objek ilahi untuk mengairinya. Jelas betapa indahnya pemandangan itu saat itu, tetapi sekarang ditinggalkan di sudut pegunungan, sungguh menyedihkan. Hati Yun Xiao tersentak saat dia bertanya dengan heran, jika air ini mengandung aura kehidupan yang begitu kuat, apakah menurutmu pedang boneka mayat telah direndam dalam air ini terlalu lama, sehingga menghasilkan kehidupan? Itu mungkin. Naga iblis tertegun sejenak. Sekarang boneka mayat menjaga tempat ini. Jika Anda ingin mendapatkan air, Anda harus menghadapinya terlebih dahulu. Juga, air ini belum mati setelah bertahun-tahun, jadi saya tidak berpikir tetesan air ini mengandung esensinya, jadi akan membutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkannya. Petik 2. Tidak peduli apa, aku akan menyerah setelah menemukannya. Pertama-tama aku akan memikirkan cara untuk menangani boneka mayat ini. Yun Xiao melihat kedua arah. Yu Qijin dan Huo Yin terluka parah, dan senjata mereka telah dihancurkan. Sepertinya sulit untuk mengandalkan mereka untuk bertarung, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, kalian berdua, mata air ini sepertinya tidak biasa, apakah ada yang berniat untuk mengumpulkannya? Mata Huo Yin dipenuhi dengan kekecewaan saat dia berkata, saya mengembangkan teknik budidaya tipe api, jadi air ini tidak berguna bagi saya, namun, saya bisa menukarnya dengan beberapa hal baik. Sekarang boneka mayat tampaknya sedang menikmati dirinya di dalam air. Ini saat yang tepat bagi kita untuk pergi. Jika kita melewatkannya, akan sulit untuk pergi lagi. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Dia tidak yakin apakah dia bisa tinggal, tetapi dia tidak mau pergi. Yu Qijin juga dalam dilema. Pedang pertempuran kelas 8-nya patah, dan hatinya sakit. Jika dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, itu akan menjadi kerugian besar. Pada saat ini, mata air mengalir keluar, dan seluruh taman ditutupi lumut hijau. Semua jenis bunga liar tanpa nama mekar, seolah-olah musim semi telah datang dan semuanya terbangun. Mungkinkah ini sumber airnya? Keterkejutan di mata Yu Qijin menjadi semakin intens. Ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata dengan tegas, nilai benda ini sulit untuk
Diperkirakan, jika Anda mati, maka Anda mati. Jika Anda mengambil risiko sekali, Anda tidak perlu khawatir tentang senjata tingkat mendalam dan pil obat selama sisa hidup Anda. Cahaya hitam melintas di tangannya, dan cambuk hitam panjang muncul, ada bintik-bintik di atasnya, dan itu sebenarnya disempurnakan dari ular panjang yang lengkap. Itu dibuka segelnya di bawah segel, dan berenang di udara seolah-olah masih hidup, menggigit boneka mayat besar itu. Dentang, suara renyah dari penghunian tiba-tiba datang dari tubuh boneka mayat itu, tanpa gerakan yang terlihat, pedang Rairos, dan cambuk ular panjang itu bergetar hebat dan dengan cepat ditarik kembali. Ekspresi Yuchi Jin sedikit berubah saat dia berkata dengan ketakutan, kekuatan serangga ini tampaknya menjadi lebih kuat di bawah nutrisi mata air ini, tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, ayo pergi. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi. Huoyin mengangguk, tetapi Yun Xiao tidak bergerak, dia berdiri diam di langit, menatap boneka mayat raksasa itu, seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Yuchi Jin mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, tunggu apa lagi? Cepat pergi bersamaku. Dia masih memikirkan harta Yun Xiao, tidak masalah jika dia tidak cukup kuat untuk mengambil barang-barang di aula, tetapi dia tidak bisa kehilangan harta Yun Xiao, terutama karena dia telah kehilangan senjatanya. Dia sangat membutuhkan artefak mistik yang berguna, atau bahkan kepala Yun Xiao sebagai gantinya. Yun Xiao mengangkat kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalian pergi dulu, aku pasti akan mendapatkan air ini ke saya. Murid Yuchi Jin menyempit, tekad yang tidak terselubung di mata Yun Xiao mengejutkannya, tetapi dia mencibir dan berkata, aku tidak akan mengganggu apa yang ingin kamu lakukan, serahkan harta yang diinginkan darah dewa dan aku akan segera pergi. Ya, aku juga ingin melihat api bermutasi yang bisa kurasakan dari tubuhmu. Kata Huoyin perlahan, meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Yun Xiao, item itu sangat penting untuk kultivasinya, jadi dia tidak bisa menyerah. Yun Xiao tersenyum, oh, tapi saya tidak punya waktu sekarang, mengapa kalian berdua tidak menunggu di luar aula dulu, dan aku akan mendiskusikannya denganmu setelah aku mengeluarkan air ini. Wajah Yuchi Jin menjadi gelap dan dia mencibir, jangan bilang kamu takut konyol oleh boneka mayat raksasa ini. Kamu benar-benar mencoba bernegosiasi dengan kami. Sepertinya kamu tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah jika aku tidak memberimu pelajaran. Dia tertawa kejam, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel di telapak tangannya, dia menatap dingin ke arah Yun Xiao, menunggu untuk melihat ekspresi sedihnya. Wajah Yun Xiao masih tenang saat dia berkata sambil tersenyum, oh, lalu bolehkah saya bertanya mengapa bunganya berwarna merah? Saya benar-benar tidak tahu, bisakah Anda memberitahu saya? Wajah Yuchi Jin berkedip ngeri, dan gerakan mantra di tangannya tiba-tiba berubah, ketika dia melihat bahwa Yun Xiao tidak bereaksi, dia terus mengubahnya karena terkejut, setelah mencoba lebih dari selusin mantra berturut-turut, yang tampaknya tidak berpengaruh, dia akhirnya mengenali kenyataan yang luar biasa dan berkata dengan ngeri, kamu melanggar batasanku. Kapan ini? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Huoyin juga berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut, keseriusan di matanya menjadi lebih intens, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya jelas tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Yun Xiao menghela nafas, apa? Tuan Yuchi, apakah Anda sedang tidak enak badan? Mengapa ekspresimu begitu jelek, seperti kamu telah makan kotoran? Kamu mencari kematian. Yuchi Jin terbang menjadi marah karena penghinaan. Cambuk ular panjang di tangannya tiba-tiba dibuka, dan seekor ular hitam besar membubung ke udara, mencambuk menuju ruang Yun Xiao. Serangkaian ledakan terdengar di udara seperti petasan, Kaisar Qi dari surga ke-9 di atas cambuk membekukan dunia di sekitarnya, sehingga tidak mungkin bagi Yun Xiao untuk melarikan diri. Yang mengejutkan, Yun Xiao tidak panik, sebaliknya, dengan ketukan ringan jarinya, sambaran petir berderak di ujung jarinya dan melesat ke arah boneka mayat. Kecepatan petir sangat cepat, dan itu ditujukan ke mata boneka mayat raksasa itu. Ledakan, petir itu terlempar oleh pedang boneka mayat Qi, tetapi itu juga membuat marah boneka mayat, itu tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang dan membubung ke langit, menembus semua belenggu aura kaisar dan menebas Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh, ini persis efek yang dia inginkan, selama pedang zombie diaktifkan,
itu akan mematahkan belenggu spasial Yuchi Jin, dan keterampilan teleportasinya tidak akan terkunci. Desir, pedang panjang memotong bayangan Yun Xiao, tetapi dia tidak terlihat. Boneka mayat raksasa itu merangkak dengan gila-gilaan di udara, kepala kecilnya terus-menerus gemetar dari sisi ke sisi. Setelah mencari Yuchi Jin tanpa hasil, ia akhirnya mengarahkan pandangannya pada ular panjang Yuchi Jin dan menebasnya dengan marah. Ekspresi Yuchi Jin berubah, sungguh bocah yang licik, katanya marah, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bersembunyi di sini. Dia tiba-tiba menyingkirkan cambuk panjangnya dan tidak berani melawan pedang boneka mayat, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang keluar dari aula. Huo Yin juga tercengang, dia melihat ke sudut langit yang kosong, dan bibirnya bergerak sedikit, akhirnya, dia menghela nafas dan juga berubah menjadi nyala api untuk melarikan diri. Boneka mayat besar mengejar sebentar, dan tidak kembali sampai memaksa keduanya keluar dari aula, tubuhnya bergetar hebat, dan bergetar di udara dengan lebih banyak amarah. Yun Xiao telah melangkah ke musim semi yang paling berharga, dan kedua mata kecilnya berubah dari hijau menjadi merah dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi bentuk pedang panjang lagi, menembus kehampaan dan menghampirinya. Begitu Yun Xiao melangkah ke musim semi, rasa nyaman yang tak terlukiskan muncul di hatinya, itu memang seperti tetesan air, menyehatkan hatinya. Dengan tamparan biasa, tablet alam ilahi keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi bentuk pintu, ruang di sekitarnya berputar ke dalamnya saat dia mencoba memasukkannya ke dalam pedang boneka mayat. Pedang boneka mayat tiba-tiba berhenti seolah-olah telah merasakan sesuatu, cahaya pedang tumbuh lebih kuat, dan bilahnya mulai berputar, mengirimkan sinar pedang Qi yang meledak ke arah Yun Xiao dan tablet alam ilahi. Kamu memiliki kecerdasan. Yun Xiao terkekeh, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Cahaya pada tablet alam ilahi mengalir, dan kekuatan bumi muncul, menekan seluruh ruang untuk berputar, semua lampu pedang tiba-tiba berubah arah dan menebas di sekitar tablet alam ilahi. Meskipun pedang boneka mayat itu kuat, ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu tidak dapat mengendalikan kekuatan ruang, itu membantai dengan liar di taman dan menghancurkan segalanya, tetapi masih tidak bisa melukai Yun Xiao sama sekali. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan menggunakan semua kekuatan ini, agak merepotkan untuk menekanmu. Yun Xiao terus berteleportasi dan menghindar, dan dia menjadi sedikit tidak sabar, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan esensi artefak yang kuat tiba-tiba meledak dari tablet alam ilahi dan tersebar ke segala arah. Dia tiba-tiba berpikir bahwa karena pedang boneka mayat adalah senjata tingkat yang mendalam, itu mungkin dipengaruhi oleh tekanan akumulasi senjata, seperti peringkat ketat antara binatang iblis. Dia ingat bahwa di tanah iblis, situasi kapal Nuh ketika lahir telah secara langsung menekan semua senjata tingkat mendalam dalam ilusi yang dipasang oleh cahaya tahta. Bahkan selama pertempuran antar kultivator, jika seseorang dapat terhubung dengan senjata tingkat mendalam, ketika mereka menemukan senjata tingkat mendalam tingkat yang lebih tinggi, mereka akan dapat merasakan tubuh senjata tingkat mendalam sedikit bergetar, tapi senjata tingkat mendalam yang hidup semacam ini tidak diketahui, lagi pula, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan senjata tersembunyi di tablet alam ilahi menyebar, dan pisau boneka mayat yang menebas liar di langit tiba-tiba berhenti dan bersenandung sedikit, mereka memang bereaksi terhadap senjata tersembunyi itu. Yun Xiao sangat gembira, dia tiba-tiba mengeluarkan gerakan mantra, memperbesar tablet alam ilahi lebih dari 10 kali dan menekannya seperti gunung kecil, seluruh ruang bergemuruh. Setelah pedang boneka mayat sedikit gemetar, itu langsung berubah menjadi cahaya sabar dan menghindar, penampilan boneka mayat itu muncul di udara, menatap tablet alam ilahi dengan tenang, seolah-olah takut. Yun Xiao mengerutkan kening, pada awalnya, dia telah bersembunyi dari pihak lain, tetapi sekarang, pihak lain bersembunyi darinya, dengan kecepatan sinar pedang-pedang boneka mayat, memang tidak mudah bagi tablet alam ilahi untuk menekannya. Dia merenung sejenak dan membuka mata langit di jantung alisnya, suara lonceng terdengar dari dahinya, lonceng dinasti terbang dalam kilatan cahaya keemasan. Suara lonceng itu kuno dan merdu, itu berdering di taman, dan gelombang suara ada di mana-mana. Dentang, dentang,
Meskipun gelombang suara telah menyebar bersama dengan aura artefak level 9 dinasti Bell, pedang boneka mayat tidak memiliki banyak reaksi meskipun bergerak sedikit, tampaknya itu adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan lonceng dinasti. Yun Xiao melemparkan beberapa mantra ke Bell, yang segera tumbuh sebesar langit dan menutupi langit. Tablet alam ilahi berubah menjadi gerbang, menjaga pintu masuk taman sehingga pedang boneka mayat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dentang, dentang, pedang boneka mayat berlarian di taman dengan cemas, tetapi tidak berani bergegas ke satu-satunya pintu keluar, tempat yang dijaga oleh tablet alam ilahi. Pada akhirnya, bel besar itu jatuh dan langsung menutupinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar saat pedang zombie menebas secara acak di dalam. Setiap kali sinar pedang menembus bel, itu akan meledak. Pada saat yang sama, vibrato yang kuat terdengar, gelombang suara melewati tubuh Yun Xiao, menyebabkan ki dan darahnya melonjak, dan dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Pedang boneka mayat bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi bel dinasti Yun Xiao tidak bisa. Dia tiba-tiba melemparkan tablet alam ilahi dan menggantungnya di atas lonceng dinasti. 3 kekuatan wilayah menyebar dan menekan pedang. Baru pada saat itulah pedang boneka mayat melambat, tetapi masih berdering beberapa kali dari waktu ke waktu. Yun Xiao ingin mencoba memasukkan lonceng dan pedang ke dalam tablet alam ilahi, tetapi dia takut pedang itu akan melarikan diri dengan lonceng dinasti. Tanpa daya, dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 3 pedang bintang dingin surga utara lagi, membentuk diagram pedang dan menekannya di sekitar lonceng dinasti. Baru saat itulah dia benar-benar menekan suara pedang boneka mayat. Pada saat ini, jika Yu Qijin dan Huo Yin masuk dan melihat begitu banyak persenjataan tingkat ke-9, mereka pasti akan merasa sangat tidak seimbang sehingga mereka akan muntah darah. Setelah itu, Yun Xiao kembali ke mata air dan mulai mengamatinya dengan cermat. Mata air menyehatkan tubuhnya, dan meridian serta pori-porinya segera terbuka. Itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan. Sumber mata air ini pasti esensi air, tapi aku tidak tahu kemana perginya. Yun Xiao sepertinya takut pada sesuatu. Sekarang semua hartanya digunakan untuk menekan pedang boneka mayat. Dia tidak berani mengambil risiko apapun. Dia memisahkan tubuh jiwa Starlight dengan basis kultivasi rendah dari alkemis tingkat kedua dan pergi ke mata air, mengikuti aliran untuk menjelajah. Bahkan jika jiwa peringkat keduanya dihancurkan, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Yun Xiao duduk di musim semi dan merasakan kekuatannya. Tubuh jiwanya bergerak melawan arus mata air. Jalan bawah tanah sangat panjang dan sempit, dan berkelok-kelok dan terjal. Setelah waktu yang tidak diketahui, secara bertahap meninggalkan persepsi tubuhnya. Penampakan itu sedikit mengernyit dan terus bergerak maju. Pada saat ini, di tempat yang sunyi, ribuan mil tinggi di langit, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Sebuah lubang hitam muncul di langit. Lubang hitam itu hanya seukuran mangkuk, tetapi terus-menerus memancarkan semua jenis energi. Dengan itu sebagai pusatnya, itu menyebar, dan retakan hitam merobek langit. Di dalam energi hitam, lampu hijau melintas dan bercampur ke dalam energi hitam. Itu terus-menerus merobek lubang inci demi inci. Setelah beberapa saat, akhirnya berubah menjadi seukuran pintu dan beberapa sinar cahaya keluar darinya. Ada lebih dari 10 orang di dalam cahaya. 3 dari mereka bergandengan tangan untuk merapal mantra saat mereka keluar. Semua jenis simbol aneh dikirim ke lubang hitam, membentuk pola yang memancarkan cahaya keemasan. Salah satu dari mereka melemparkan cakram hijau, yang terus berputar di udara. Itu semakin besar dan lebih besar, dan ditutupi dengan susunan yang rumit. Mereka membukanya satu persatu dan kemudian menanamkannya ke dalam lubang hitam. Energi negatif di langit akhirnya stabil. 2 lainnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dari dahi mereka. Salah satu dari mereka tersenyum pahit dan berkata, terlalu berbahaya untuk menerobos udara secara paksa dari jarak jauh. Saya kira kami satu-satunya di dunia yang berani melakukannya. Orang yang melempar piring giok tersenyum dan melihat ke bawah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan alisnya berkerut. Dia berkata dengan suara yang dalam, posisi yang salah. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah ada yang tidak beres ketika dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dan kami tidak menyadarinya? Wajah pria itu berangsur-angsur terungkap. Itu Mo Huayuan. Angin dingin yang menggigit bertiup di langit, dan jubah panjang semua orang berkibar tertiup angin. Hanya ada keheningan.
Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam jarak 1000 mil, bahkan jika saya salah, saya tidak bisa salah. Selain itu, menggunakan alat lintang dan terestrial untuk mengirimkan lokasi tidak akan menjadi masalah kecuali ada fluktuasi besar dalam kehampaan selama perjalanan. Ketika kami datang ke sini, kehampaan itu tenang, ini adalah situasi bagus yang langka, bagaimana kita bisa salah? Ya, itu benar, ini adalah kota Songyueyang. Seorang pria berjubah putih perlahan berkata, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan wajahnya tanpa emosi, dia hanya melihat ke bawah dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lembut, hanya saja itu telah direduksi menjadi reruntuhan, jadi kamu tidak bisa mengenalinya, atau kamu tidak ingin mempercayainya. Meskipun suara pria itu lembut, itu jelas bergema di hati semua orang, tidak ada yang akan meragukan kata-kata orang ini. Tubuh Mo Huayuan bergetar, dan dia hampir kehilangan keseimbangan di udara. Dia mundur beberapa langkah dan hanya berhasil menstabilkan dirinya dengan bantuan dua alkemis lainnya, wajahnya benar-benar pucat saat dia bergumam dengan linglung, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dihancurkan secara menyeluruh? Tidak hanya tidak ada yang tersisa, bahkan batu bata pun tidak bisa dilihat. Dia kehilangan kendali atas emosinya dan berteriak pada pria itu, Tuan Muda Yu, Anda pasti bercanda. Hati semua orang bergetar, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tuhan di depan mereka berani berteriak di depannya, dia pasti tidak ingin hidup. Ekspresi Duan Mu Yuyu tenang, dan tidak ada fluktuasi sedikit pun dalam emosinya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, berkali-kali, kenyataan yang sangat sederhana, tetapi karena posisinya berbeda, dia tidak mau mempercayainya, bahkan meragukannya, dan menipu diri sendiri untuk menyangkalnya. Mo Huayuan, kamu orang seperti itu sekarang. Wajah Mo Huayuan pucat selembar kertas, dan dia sepertinya ingin berdebat. Kamu tidak perlu memberitahuku apa-apa, Duan Mu Yuyu menyela dengan tenang, ini tidak akan mengubah fakta bahwa kota Songyue telah hancur total, saya juga sangat penasaran apa yang terjadi di sini, apakah semua orang mati? Dengan mengatakan itu, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat turun. Selusin pesaing tempat perlindungan saling memandang dengan cemas dan mengikuti dari belakang. Dua alkemis lainnya berasal dari Departemen Roh dengan Mo Huayuan untuk menstabilkan ruang untuk sementara setelah teleportasi paksa sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang mereka datangi. Pelat giok di langit adalah senjata tingkat mendalam yang digunakan untuk menstabilkan terowongan spasial. Salah satu dari mereka menghiburnya, bukan hal yang buruk untuk tidak melihat satu orang pun di kota ini. Bahkan tidak ada mayat, saya pikir semua orang telah pergi, siapa di dunia ini yang bisa menghancurkan serikat pedagang? Kecuali salah satu dari negara adidaya ini bergerak, oleh karena itu, Anda bisa tenang dan menunggu hasil penyelidikan Tuan Muda Yu, dengan kemampuan Tuan Muda Yu, dia pasti akan bisa memulihkan kebenaran. Hati Mo Huayuan bergetar, dia tahu bahwa orang ini mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa saudaranya telah meninggal, dia hanya bisa menaruh harapannya pada penyelidikan Tuhan. Tatapan Mo Huayuan terjatuh saat dia mengejar. Jika mereka ingin tahu apakah Mo Xiaochuan masih hidup, mereka hanya bisa mengandalkan sosok putih di depan mereka. Dia berada di peringkat ke-9 di bagan kekuatan langit dan bumi dan memiliki gelar amplifikasi surga Duan Mu Yuyu, seorang penguasa bela diri yang tak tertandingi. Saya tidak ingin menulis lagi malam ini, tetapi saya baru saja berutang satu bab kemarin, dan saya benar-benar tidak memiliki wajah untuk berutang satu lagi hari ini. Saya akan menulis bab lain setelah saya beristirahat, mungkin jam 1 atau 2, ayo tidur dulu dan baca besok pagi. Kota Songyueyang sekarang berada di tanah tandus, seperti yang dikatakan Mo Xiaochuan, bahkan batu bata pun tidak bisa dilihat. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, sulit membayangkan apa yang terjadi di sini, begitu banyak orang, begitu banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi semuanya telah menghilang. Salah satu dari mereka bergumam, kota Songyue yang adalah pusat perbelanjaan nomor 1 di dunia, ini memiliki total 4 susunan teleportasi, semuanya dihancurkan, jika ada yang selamat, mereka harus tetap terbang ke kota terdekat. Ya, kita akan menunggu Tuan Muda Yu untuk menyelidiki dan kemudian mencari yang selamat, pria lain mengangguk. Duan Mu Yuyu mondar-mandir di reruntuhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di ladang.
Meskipun kerumunan mengkritiknya, tidak ada yang berani mengganggunya dan mengikuti dari belakangnya. Di antara mereka, Mo Huayuan adalah yang paling tersiksa, dan dia ingin bergegas dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Ya, energi sisa di sini adalah yang terkuat, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Setelah berjalan sebentar, Duan Mu Yuyu berhenti dan perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya putih melintas di antara tangannya, membentuk lengkungan melingkar di telapak tangannya, sinar cahaya melesat keluar dari cahaya putih dan mendarat di tanah tidak jauh, menyebabkan ledakan menyebar. Sebanyak 9 berkas cahaya mendarat, saat bumi bergetar, sebuah cermin belah ketupat naik dari tempat cahaya mendarat, itu sekitar tinggi 2 orang dan membentuk formasi 9 istana, sosok Duan Mu Yuyu tercermin di atasnya. Bayangan itu saling memantulkan di 9 cermin, lapis demi lapis, dan mengungkapkan gambar yang tak terhitung jumlahnya. Kalian semua, mundur, jangan menghalangi jalanku, kata Duan Mu Yuyu lembut. 10 orang tidak berani tidak patuh, pada saat itu, mereka semua mundur, mata mereka terbelalak saat mereka melihat Duan Mu Yuyu melemparkan tekniknya, dia adalah satu-satunya peramal di antara 10 kaisar bela diri, dikatakan bahwa dia bisa melihat semua bintang di langit dan memprediksi masa lalu dan masa depan, di mata publik, dia tampak lebih misterius daripada alkemis. Cermin 9 sisi berdiri tegak di tanah, saat Duan Mu Yuyu mengucapkan mantra ke dalamnya, gambar di dalamnya mulai berubah, masing-masing sisi berbeda, dan apa yang muncul adalah segala macam gambar sebelumnya, seolah-olah mereka sedang diputar ulang, tetapi seiring berjalannya waktu, gambar-gambar itu menjadi semakin kacau. Akhirnya, sejumlah besar sosok manusia muncul di salah satu cermin, ada juga lebih dari 10 sosok buram yang bertarung, dia mengerutkan kening, cermin lainnya juga mulai menunjukkan berbagai situasi satu persatu, semuanya adalah apa yang terjadi sebelumnya, tetapi mereka sangat berantakan dan buram, terkadang, itu hanya bola cahaya putih, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pesan-pesan ini mengandung energi yang begitu kuat, kekuatan cermin 9 sisi saya terbatas, semakin lama saya mengambil, semakin kuat energi yang terkandung dalam informasi yang ditangkap, dan semakin sulit untuk menjadi akurat, saya tidak bisa melihat wajah dan asal-usul sebagian besar orang ini dalam gambar, apakah saya harus menggunakan seni deduksi ilahi? Duan Mu Yuyu mengerutkan kening, informasi di cermin terlalu banyak, terlalu berantakan, dan terlalu buram, dia hanya bisa menemukan ide kasar, kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja, saya hanya perlu mengumpulkan informasi yang saya inginkan, adapun apa yang diinginkan orang-orang suci, biarkan mereka menemukannya sendiri, tidak perlu menggunakan seni ilahi untuk melukai diriku sendiri. Dia menutup matanya sedikit, dan informasi dari cermin terus mengalir ke otaknya, yang dengan cepat dia analisis. Di kejauhan, lebih dari selusin orang suci sedang menunggu dengan tenang, hanya Mo Huayuan yang terus mondar-mandir, tidak bisa tetap tenang. Salah satu alkemis tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat piring giok bundar di langit, lalu berkata dengan cemas, sudah 6 jam, apakah tuan-tuan muda Yu masih tidak punya petunjuk? Jika kita terus mempertahankan lorong ini dengan paksa, aku khawatir piring giok akan hancur dan kita tidak akan bisa kembali. Tidak ada cara lain, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Gong Ziyu adalah orang dengan gelar Tian Yan, dan dia bisa melihat masa lalu dan masa depan, tidak peduli berapa lama, dia harus menunggu, paling buruk, kita bisa mengirim pesan kembali dan meminta pihak lain membuka jalan lain. Alkemis mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar orang awam, saluran luar angkasa di area yang sama tidak dapat dibuka 2 kali dalam beberapa bulan, jika tidak, badai energi kosong akan menghancurkan segalanya, jika piring giok runtuh, kita harus terbang kembali. Pada saat itu, sesuatu terjadi di pihak Duan Mu Yuyu, cahaya di 9 cermin berangsur-angsur menghilang, seolah-olah akhir telah diumumkan, cermin berubah menjadi layar air dan hancur di udara, tidak meninggalkan jejak. Semua orang buru-buru terbang dan mendarat di sekitar Duan Mu Yuyu, mereka melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan keraguan dan kontemplasi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam masalah yang sulit, dia sangat bingung dengan informasi samar yang telah dia kumpulkan. Tuan Gong Ziyu, apakah Anda punya petunjuk tentang kakak laki-laki saya? Mo Huayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Duan Mu Yuyu meliriknya dan berkata, informasinya sangat campur aduk,
jadi saya tidak bisa memastikan, tetapi saya merasa bahwa kakak laki-laki Anda belum mati. Mo Huayuan langsung sangat gembira, benarkah? Apakah kamu tahu kemana kakakku pergi? Duanmu Yuyu tidak tertarik padanya dan tidak menjawab, dia hanya berkata, sudah hampir waktunya, ayo kembali, aku juga akan mengubah jalanku dari alam suci dan kembali ke satu warna di langit. Tuan-tuan muda Yu, bisakah Anda memberi kami salinan informasi ini? Salah satu dari mereka bertanya. Duanmu Yuyu mengerutkan kening dan berkata, tidak tertarik. Yingluo ini. Pria itu tertegun sejenak kemudian, dia tersenyum pahit tuanku, kami mengikutimu untuk meminjam kekuatanmu untuk menjelajahi situasi di kota Songyue, jika kita kembali dengan tangan kosong, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada petinggi? Petik 2. Ini urusanmu sendiri, kata Duanmu Yuyu dengan acuh tak acuh, jika Anda memerlukan informasi apapun, Anda dapat menyelidikinya sendiri. Aku hanya berjanji pada Xiao Haiyu untuk datang ke kota Songyueyang, tapi aku tidak berjanji padanya untuk membantumu mengumpulkan informasi. Yingluo ini. Semua orang tercengang, dan mereka mengutuk tanpa henti di dalam hati mereka, adikmu. Jika aku tidak membutuhkan bantuanmu, aku akan memintamu untuk datang dan mati. Semua orang mengutuk di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, mereka bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Salah satu dari mereka tersenyum pahit dan berkata, Tuan Gongziyu, jangan bercanda dengan kami, jika kita kembali seperti ini, kita akan benar-benar dikuliti oleh wakil sekretaris. Lelucon, apakah Anda pikir saya suka bercanda? Apa hubungannya hidup dan matimu denganku? Duanmu Yuyu maju selangkah dan terbang ke langit, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian tidak pergi, maka aku akan pergi dulu, sampai jumpa lagi. Semua orang tercengang, tempat suci telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka jalan untuk mencari tahu apa yang terjadi di kota Songyue, mereka tidak menyangka Duanmu Yuyu tidak memberi mereka wajah, semua orang saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Jadi bagaimana jika mereka tidak memberi Anda wajah? Tak satu pun dari 10 penguasa bela diri yang hebat bisa tersinggung, bahkan jika mereka tidak memberikan wajah apapun kepada wilayah suci, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka. Untungnya, lorong yang mengarah kembali mengarah langsung ke wilayah suci, sekarang, dia hanya bisa kembali dan melapor ke petinggi sesegera mungkin sehingga orang-orang di atas dapat memikirkan cara untuk mempertahankan Duanmu Yuyu. Mo Huayuan dan dua alkemis lainnya bergegas ke langit terlebih dahulu dan menyingkirkan piring giok, kemudian, kerumunan melangkah ke lorong satu demi satu. Setelah itu, ruang hitam perlahan menutup, dan seluruh langit kembali ke keadaan semula. Sama seperti Duanmu Yuyu dan yang lainnya sedang menyelidiki kota Songyueyang, di tempat yang sangat tersembunyi, di mana markas besar Istana Dewa Kematian berada. Sosok Li Yi dan Iblis secara bertahap muncul, serta Tang Jie dan banyak master lainnya dari Sekte 4 Ekstrim. Li Yi berkata, semuanya, tinggal saja di sini dan berkultivasi dengan damai, meskipun Istana Dewa Kematian tidak kuat, itu jelas merupakan salah satu sekte yang paling sulit ditemukan di benua itu. Saat ini, Sekte 4 Ekstrim mungkin sudah terlibat dalam pusaran air, markas Anda sudah dalam masalah. Dengan ayah Tuan menjaga markas, tidak akan terjadi apa-apa dalam jangka pendek, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan terjadi dalam jangka panjang. Yang paling penting sekarang adalah bagi Tuan Sang untuk memulihkan kekuatannya sesegera mungkin, hanya dengan begitu kita bisa memiliki tempat untuk berdiri. Petik 2. Tempat ini memang tersembunyi, analisis Tang Jie, jika bukan karena saudara Li yang memimpin, orang luar tidak akan pernah menemukannya. Saya harus merepotkan saudara Li untuk membuat penunjuk koordinat sehingga kita dapat melakukan semua jenis pengumpulan informasi dan pasokan material. Li Yi mengangguk, tentu saja, aku sudah mengeksekusi sebagian besar orang di Istana Dewa Kematian, hanya ada selusin orang di wilayah besar ini, jadi cukup aman dan tenang, saya akan pergi dan menginstruksikan bawahan saya untuk mengatur kultivasi semua orang, kamu bisa menungguku di aula samping di utara. Itu bagus, Sang mengangguk, permintaan kami sederhana, tenang akan berhasil. Dengan itu, semua orang terbang ke aula samping di utara. Li Yi, di sisi lain, mengeluarkan peluit panjang, yang merupakan sinyal untuk mengumpulkan semua orang, dia kemudian menuju ke aula sendiri.
Perjalanan ke kota Songyue yang ini sangat menguntungkannya, dia tidak hanya mendapatkan semua kekuatannya, tetapi dia juga telah menaiki 2 kapal besar Sang dan Sekte 4 Ekstrim, yang akan sangat membantu pencapaiannya di masa depan. Di bawah raungan panjangnya, lebih dari 10 sosok menuju aula utama. Semua orang aneh di Istana Dewa Kematian telah dibunuh olehnya, mereka yang tertinggal adalah orang normal atau memiliki kekuatan luar biasa atau masih berguna. Li Yi berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di atas aula, masuk. Saat dia masuk, matanya tiba-tiba menyipit dan tubuhnya gemetar, dia menatap kaget pada pemuda berbaju putih yang duduk di singgasana Tuan Istana. Dia memiliki senyum tenang di wajahnya saat dia bermain dengan medali di tangannya, itu adalah medali kematian. Wajah Li Yi menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin, siapa itu? Kamu benar-benar berani duduk di singgasana bengong. Apakah Anda di sini untuk mengeluarkan misi? Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar? Oh, ini semakin menarik. Pria berbaju putih itu berukuran Li Yi dan terus mengangguk sambil tersenyum. Kamu cukup kuat, kamu akan menjadi penguasa bela diri 9 surga, sepertinya saya tidak datang ke sini dengan. Jantung Li Yi berdetak kencang, pihak lain dapat melihat melalui tingkat kultivasinya dengan satu pandangan, jadi jelas bahwa tingkat kultivasinya berada di atasnya, itu berarti bahwa itu dia setidaknya adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Jika itu di masa lalu, dia akan ketakutan ketika dia bertemu dengan tertinggi bela diri, namun, dia sekarang adalah pria yang telah melihat dunia. Dia pertama-tama menstabilan emosinya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Saya, hehehe. Pria berjubah putih itu terkekeh dan berkata, kamu bisa memanggilku Xiaoba, semua orang memanggilku begitu, adapun siapa saya, itu tidak penting, yang penting adalah saya di sini di bawah perintah, orang yang memberi perintah adalah penguasa sejati Istana Dewa Kematian, yang juga kepala masa depanmu. Saya akhirnya selesai mengetik dan bisa tidur, saya telah mengungkapkan plot yang ingin saya ungkapkan dalam 2 bab ini, tetapi waktunya terbatas, dan saya tidak puas dengan teksnya, saya akan melihat apakah saya perlu memperbaiki tulisan saya setelah saya bangun, orang-orang selalu menjadi tulang murahan, begitu pula Tai Yi, dia kehabisan waktu setiap hari dan bahkan tidak bisa menulis, orang-orang dipaksa untuk menulis, pepatah ini benar. Tuan sejati Istana Dewa Kematian. Bos, wajah Li Yi menjadi serius saat dia waspada penuh, dia mencibir, apakah kamu gila? Tuan sejati Istana Dewa Kematian ada tepat di depanmu. Aku tahu sulit bagimu untuk menerima kenyataan ini, tapi itu adalah kebenaran. Lil 8 terkekeh, di masa lalu, kekuatan saudara Yuan tidak cukup baginya untuk memikul tanggung jawab yang berat, dan kami membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Aku tidak percaya bahwa kamu berhasil merawatnya dalam satu gerakan, itu bagus, setidaknya saya menyukainya. Baru-baru ini, kepala menerima berita itu dan meminta saya untuk datang dan melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bertemu kami. Sekarang sepertinya kamu telah lulus ujianku, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan level kami. Energi vital di tubuh Li Yi mulai bersirkulasi perlahan, dan 2 sinar cahaya perlahan naik dari tangannya. Dia berkata dengan dingin, ada seorang pria yang dengan susah payah memetik sekeranjang plum, dan sekarang seseorang melompat keluar dan mengatakan bahwa plum itu miliknya. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada pria yang memetik plum? Petik 2. Oh, apa yang akan terjadi? Lil 8 terkekeh, masih duduk di singgasana Tuan Istana dengan acuh tak acuh, menatapnya dengan penuh minat. Li Yi menyeringai mengerikan dan tiba-tiba berteriak, tentu saja aku akan sial ibumu. Cahaya di tangannya berubah menjadi kekuatan telapak tangan dan tiba-tiba meledak. Dia juga menyadari bahwa pria berbaju putih itu tidak lemah, dan dia tidak ingin menang, sebaliknya, dia ingin membuat keributan besar sehingga Sang dan yang lainnya bisa mengejar dan dengan mudah menangkap pria itu. Hehe, ini menarik. Mina kecil masih duduk di sana, tidak bergerak, tanda kematian di tangannya dibalik, dan dia membuangnya dengan santai, itu segera membesar di udara, dan memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat, itu langsung menenggelamkan energi telapak tangan Li Yi, dan kekuatan spasial menyebar, memenjarakannya. Ekspresi Li Yi berubah drastis, dia tidak menyangka jarak antara mereka berdua begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari pihak lain, pikirannya segera dipenuhi dengan pikiran saat dia dengan cemas mencoba memikirkan solusi.
Setiap tanda kematian adalah artefak mistik spasial, kata Lil 8 dengan senyum tipis, itu bisa memenjarakan orang, Anda tidak tahu ini, bukan? Bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Li Yi tersenyum canggung dan berkata, hehe, aku terlalu impulsif, aku sudah tenang, jadi tolong jangan tersinggung. Mina kecil tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, kamu tidak tahu malu. Bagus, bagus, tidak tahu malu juga merupakan semacam kemampuan, kamu juga bisa dianggap sebagai bakat, istana dewa kematian kita hanya mematuhi orang. Dengan lambaian tangannya yang santai, tanda kematian kembali ke tangannya dan dia terus memainkannya. Li Yi tertawa canggung saat telapak tangannya berkeringat dingin, dia benar-benar tidak bisa bergerak oleh pihak lain sekarang, dan dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali, perasaan itu mengerikan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kata Lil 8 dengan senyum tipis, kamu berharap untuk mengkhawatirkan monster-monster itu sehingga mereka bisa datang dan menyelamatkanmu, kan? Lebih baik Anda menyerah pada ide bodoh di kepala Anda, menerima perintah kami adalah kesempatan dan kehormatan bagimu, bukan beban. Hati Li Yi terbakar karena marah, tetapi dia masih berhasil tetap tenang, saya tidak tahu siapa pemimpinnya, perintah apa yang Anda miliki, dan bagaimana saya harus menemukannya. Mina kecil mengangguk dan berkata, lumayan, sepertinya Anda mulai terbiasa, selama Anda cukup ambisius, Anda akan tahu siapa anjing teratas suatu hari nanti, Anda belum memenuhi syarat, Anda biasanya tidak perlu datang kepada kami, ketika aku membutuhkanmu, aku secara alami akan datang kepadamu, adapun misi pertama, itu bagimu untuk membunuh seseorang. Istana Dewa Kematian adalah organisasi pembunuh sejak awal, jadi Li Yi tidak menganggap misi ini aneh sama sekali, dia dengan acuh tak acuh berkata, siapa itu? Anda harus sangat akrab dengan pria ini, kata Eiti, namanya Li Yun Xiao. Tubuh Li Yi bergidik saat menyebutkan tiga kata ini, dan matanya segera memuntahkan api, dia jelas sangat gelisah, dia menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kamu membunuhnya? Apa manfaat bekerja untuk Anda? Sebenarnya, kepala tidak bermaksud membunuhnya, dia hanya ingin Anda menguji latar belakang orang ini, kata Lil 8 sambil tersenyum, namun, mengingat kekuatanmu saat ini, itu hanya delusi untuk membunuh orang ini, jadi aku langsung memberi perintah untuk membunuhnya, bagaimanapun, Anda tidak dapat melakukannya, adapun manfaatnya, sudah merupakan manfaat besar bagi Yingluo untuk membiarkanmu menjadi orang yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri Istana Dewa Kematian. Li Yi mengertakkan gigi karena marah dan berkata dengan penuh kebencian, jika saya benar-benar membunuh orang ini, apa yang harus saya lakukan? Itu tidak mungkin, kepala, kata Lil 8 sambil tersenyum, namun, jika kamu benar-benar membunuhnya, maka dia terlalu sampah untuk layak mendapat perhatian kepala suku. Bagus, kalau begitu aku akan membunuh orang ini untuk kamu lihat. Kembali dan beritahu kepala suku bahwa aku pasti akan membawa kepala Yun Xiao kembali. Li Yi berkata dengan dingin. Ya, senang percaya diri dalam menyelesaikan misi, kata Mina kecil sambil tersenyum, dia dengan santai melemparkan barang yang mendarat tepat di depan Li Yi, senjata tingkat mendalam ini diberikan kepadamu oleh kepala suku, poin kunci metode budidaya ini juga sangat cocok untuk fisik Anda, saya harap Anda bekerja keras dan memenuhi persyaratan kami sesegera mungkin, adapun ras monster dan sekte 4 ekstrim, Anda dapat terus bekerja dengan mereka, mungkin kamu akan bisa menggunakannya di masa depan. Li Yi meraih dua barang di tanah dan mereka jatuh ke tangannya, matanya membelalak kaget, pedang artefak yang mendalam memancarkan aura dingin yang membuat tulang punggungnya merinding, itu adalah item tingkat 9. Adapun slip giok yang mencatat metode kultivasi, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahinya, dia mengungkapkan ekspresi ngeri dan terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa 80 telah menghilang. Aula besar Istana Dewa Kematian menjadi kosong, jika bukan karena barang di tangannya, dia akan berpikir bahwa semuanya adalah ilusi. Li Yi memegang senjata tingkat mendalam dan manual teknik di tangannya, dia mondar-mandir di aula dengan wajah muram saat dia terus berpikir dan bergumam pada dirinya sendiri, dari teknik ini, orang ini pasti memiliki pemahaman tentang masa laluku, selain itu, untuk bisa mendapatkan esensi es yang mendalam dari seni bela diri dari keluarga Beiming, kekuatannya sudah di luar imajinasi, selain itu, lokasi Istana Dewa
Kematian memang masalah yang sangat rahasia, dan orang biasa tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Dengan kekuatan Yuan sebagai tuan istana, itu memang tidak cukup. Mungkinkah apa yang dia katakan benar? Tuan sejati dari istana Dewa Kematian ini, apakah orang itu disebut kepala? Li Yi menjadi sedikit terburu nafsu, dan napasnya menjadi berat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja, karena aku masih berguna bagi mereka. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Selain itu, misi untuk membunuh Yun Xiao benar-benar sejalan dengan niat saya. Dengan dukungan mereka, tidak hanya kemungkinan membunuh Yun Xiao akan meningkat, tetapi saya juga tidak harus bergantung sepenuhnya pada iblis dan sekte 4 ekstrim. Dengan cara ini, saya akan memiliki kartu truf saya sendiri ketika saya menghadapi mereka, yang memang hal yang hebat. Kepala, oh kepala, tunggu saja, aku bangkit dengan mencengangkan. Kalau begitu, aku akan melihat wajah aslimu. Sinar cahaya melesat keluar dari matanya, dan semangat kepahlawanannya melonjak ke langit. Orang-orang istana Dewa Kematian telah menunggu lama di luar. Dengan perintahnya, dia segera memanggil semua orang ke aula. Di ujung lautan awan, di kota suci salju berkabut. Teriakan marah tiba-tiba bergema di aula. Wajah Gongyang Zengqi penuh amarah saat dia berkata dengan dingin, Duanmu Yuyu benar-benar membuka jalan lain di terowongan kosong dan menyeberanginya. Dia benar-benar melangkah terlalu jauh. Tak satu pun dari penguasa bela diri bergelar ini dapat diandalkan. Orang-orang di bawah semuanya diam, tidak berani menanggapi. Ekspresi Yuan Gaohan juga sangat jelek saat dia berkata, ini benar-benar waktu yang sulit. Insiden terus terjadi. Berita baru saja tiba bahwa tubuh jiwa Starlight-nya telah menghilang dari alam luar. Angin astral kuno yang telah bertiup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga telah menghilang. Ada juga jejak pertempuran, lebih banyak orang dikirim untuk menyelidiki. Ekspresi Gongyang Zengqi sedikit mereda, dan dia berkata dengan nada serius, Yuan Gaohan, jangan khawatir, melacak hilangnya jiwa Anda jelas merupakan hal yang paling penting. Seorang ahli yang bisa pergi ke luar angkasa alam luar pasti luar biasa. Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara lain ke langit berbintang di luar wilayah suci. Kepala Divisi Intelijen, Bai Lingyue, berkata, kami juga kehilangan semua berita tentang gelombang kedua penegak hukum yang dikirim ke wilayah timur. Tampaknya sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Gongyang Zeng berkata dengan rasa ingin tahu, masalah antara luar angkasa dan serikat pedagang sudah cukup tidak biasa. Bagaimana mungkin wilayah suci memiliki begitu banyak energi untuk mengelola masalah sebesar itu pada saat yang sama? Segera kirim pesan ke kota Bulan Merah dan minta mereka untuk menyelidiki masalah wilayah timur. Mereka harus memberiku hasil. Apakah ada berita dari Xiao Haiyu? Saya baru saja menerima kabar bahwa markas Sekte 4 Ekstrim kosong, kata Bai Lingyue. Xiao Haiyu sedang dalam perjalanan ke markas toko harta karun, dan serikat pedagang tampaknya berurusan dengan perubahan dalam keadaan darurat. Oh, mereka semua melarikan diri. Kamu memang telah melakukan kesalahan. Mata Gongyang Zengqi berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata, saya khawatir Xiao Haiyu tidak dapat menangani serikat pedagang sendirian, jadi saya akan meminta Nan Feng Xuan untuk keluar dari pengasingan sesegera mungkin. Lagi pula, ada berita tentang perahu janji di sini, yang tampaknya terkait dengan Sekte 4 Ekstrim. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir, kapal Nuh tidak sesederhana senjata tingkat mendalam kelas transenden. Bai Lingyue mengangguk, karena Tuan Muda Yu tidak dapat memberi kami informasi apapun, kami hanya dapat memikirkan cara lain. Namun, ada titik awal, karena Gong Ziyu mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Mo Xiaochuan masih hidup, maka ada kemungkinan besar dia masih hidup. Selama kita menemukan Mo Xiaochuan, kita akan tahu segalanya. Tubuh Mo Huayuan bergetar, saya juga khawatir tentang kenyamanan kakak laki-laki. Terima kasih, Nona Bai Lingyue. Dia buru-buru berkata, ya, itulah yang harus saya lakukan. Adapun Li Yun Xiao yang kamu sebutkan, orang ini tampaknya terkait dengan Tuan Wei Qing. Aku ingin tahu apakah aku bisa membantunya. Bai Lingyue mengerutkan kening. Saya juga menyadari masalah ini, kata Gongyang Zeng dengan rasa ingin tahu. Untuk menghindari perang di Yanwu, Wei Qing memang mengeluarkan Ordo Besi, dan bahkan Li Huachi dan Yao Jinli yang muncul di wilayah selatan pada saat yang sama. Adapun apakah itu terkait dengan Li Yun Xiao atau tidak, aku akan bertanya padanya nanti. Aku telah menyelidiki Yun Xiao,
kata Bailing Yue, saya pikir dia sangat misterius dan tampaknya memiliki banyak rahasia. Selain itu, orang ini juga terlibat dalam pertarungan untuk kapal Nuh di Tanah Iblis, dan dia juga memiliki bagian di kota Songyue yang, saya harap ini semua hanya kebetulan, tetapi tidak peduli apa, orang ini pasti tokoh kunci. Dia memang sangat misterius, kata Mo Huayuan. Selain itu, dia sangat kuat dalam seni bela diri dan sihir. Sulit membayangkan bahwa seorang pemuda bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya tidak berpikir bahkan 4 keajaiban utara dapat dibandingkan dengannya. Bersambung.